saya sayang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tertarik. Beda Nabi Yusuf. Surah Yusuf itu beda. Menerangkan masalah Nabi Yusuf secara total. Nabi Musa di surat layakkan tercecer di mana-mana. Surat dimutun ke Nabi Adam juga demikian. Yusuf ini lain. Surat penuh itu. Surat Yusuf. Maka turun ayat yaitu surat Yusuf yang menceritakan tentang masalah kisah Yusuf. Perlu kita ketahui Al-Quran mengandung ulumnya ilmu pengetahuan, mengandung ubudiyah beribadah, mengandung uluhiyah ketuhanan. Juga di sana ada mengandung kisah-kisah orang terdahulu yang kita mengambil hikmahnya. Saudara sini Rasulullah, di mana secara singkatnya di ayat yang keempat itu Nabi Yusuf pernah ngomong sama bapaknya, ya abati ini ra'aitu ahada asar kaukaba wal qamar ra'aitu lisadikin. Ya bapakku, aku bermimpi melihat 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari. Kesemuanya sujud padaku. Para bapak dan pergaulan. Barangkali pernah ingat teman-teman kita mengatakan, iki lho kanggo bisa untuk supaya mahabbah dicintai oleh perempuan. Dibakar itu dipakai untuk itu ya. Jadi dipakai untuk supaya bersujud tunduk padanya. Padahal ayat itu Nabi Yusuf cerita pada bapaknya gitu. Masalah melihat 11 bintang 1 pertemuan semuanya tunduk pada. Bapaknya Nabi Yusuf namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub yang punya 12 anak itu, yang nomor 11 namanya Benyamin, kemudian Yusuf, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Benyamin ya. Dan bapaknya Nabi Yakub ini cintanya kepada duanya itu beda dengan yang lain, sehingga menimbulkan irian daripada saudaranya 10 tadi. Maka dibuat tipu daya bagaimana supaya Yusuf ini diperdaya. Nah cinta begitu ya. Akhirnya diajak keluar, kemudian dari sana dengan alasan Yusuf diterkam serigala, bajunya diberikan apa, dengan berdarah itu diserkam oleh binatang. Kemudian tapi bapaknya ini sudah percaya, nggak percaya, nggak benar ini ya. Tapi memang Nabi Yusuf sudah cerita mimpi tadi nanti bahwa hikmah yang besar. Percaya. Kemudian bukalah mata sebelah daripada Nabi Yakub dengan cerita. Kemudian berikutnya Nabi dimasukkan dalam sumur dan secara berganti diperjualbelikan budak satu budak ke tempat yang lain sampai masuk ke rumahnya raja. Kan dia cerita ya. Sebab ibu sudah pernah dengar sedikit ya. Kemudian di tempatnya dia dan memang Yusuf tidak pernah ganteng ya. Ganteng Yusuf benar. Sampai Nabi Yusuf kita, Nabi Muhammad tanya sahabat, ya Nabi Yusuf gantengnya supaya apa sih gitu ya. Jadi saya ini gak ada karena banget gitu. Tapi Nabi Yusuf itu bisa menjatuhkan wanita. Ya aku ganteng itu saya tidak. Dan dari itu Nabi Muhammad itu hebat. Kalau bersama orang ganteng ya lebih sedikit. Kalau orang bertinggi, lebih sedikit. Kalau pendek lebih sedikit. Pokoknya ada lebih sedikit ya, beda. Kemudian masuk di sana, singkat ceritanya, isi daerah raja ini tertarik pada Yusuf. Sebetulnya Yusuf pun tertarik pada dia. Seandainya tidak ada burhan, tidak ada peringatan dari Allah, Nabi Yusuf juga melaksanakan yang seperti itu. Tapi karena Nabi Yusuf ada burhan, ada peringatan dari Allah, ketegasan dia itu tidak mau mengikuti daripada istri raja itu. Kemudian Yusuf lari ke pintu, kemudian istri raja ikut dari belakang. Ditariklah pakaian Yusuf dari belakang sehingga koyak. Kemudian dari pelayan rumah kerajaan itu melihat ada yang demikian itu, maka di dalam pengadilan si pelayan itu mengatakan demikian. Nek yang belakangnya itu yang koyak, yang robek berarti istri yang salah. Kalau di depannya baju Yusuf yang depan itu yang koyak berarti Yusuf yang salah. Jadi kan kita juga disuruh memberikan satu persaksian yang benar. Orang Islam itu disuruh memberikan persaksian yang benar. Tapi karena memang keluarga raja, akhirnya Yusuf pun dipenjara. Tapi Yusuf mengatakan demikian, aku lebih mencintai di penjara daripada di luar, mengikuti daripada ajakan orang-orang yang berdosa itu. Nah Yusuf berkata demikian. Masalah muslimin rahimahullah, singkat ceritanya, namanya Raja itu kan namanya manusia.
kok tertarik pada pelayan di rumahnya itu. Terus dia buat tipu daya, dipanggil lah. Sekarang itu menteri-menterinya dipanggil semua, itu dipanggil semua. Dipanggil seperti diberikan jamar, masing-masing diberikan pisau. Di sana diberikan buah, diberikan entah ya buah apel atau apa itu yang nanti sana pisau itu mengiris buah itu. Sewaktu pisau dipegang oleh masing hadirin ibu-ibu itu, si istri itu memanggil Yusuf keluar kamu. Langsung ganteng itu, tertarik semua itu. Ya sama-sama ini tangannya ngiris, bukan buah tangannya ngiris semuanya itu. Jadi dia ada umum zaman umum bahasa kita, ya apa kan? Kamu juga nanti juga, salah saya kata Yusuf. Seperti begitu. Kok baik ya gitu loh. Jadi untuk mengangkat nama baiknya seperti itu ya. Jadi itu kisahnya Yusuf seperti itu. Kemudian kalau Nabi Yusuf di penjara, di sana menghadapi 2 orang. Yang satunya begini, aku bermimpi di kepalaku itu nyumun roti dan dimakan oleh buru-buru. Oh kamu akan nanti diputuskan kamu akan dihukum mati dan menerbangkanmu nanti akan dimakan burung di tengah di padang pasir itu. Ternyata benar beberapa hari berikutnya orang ini keluar penjara dan dihukum seperti itu. Orang yang kedua juga bermimpi. Saya bermimpi merasa anggur apa? Tapi mimpinya Yusuf. Oh kamu nanti akan dibebaskan dan kamu akan dijadikan pelayan menjadi melayani minumnya raja. Benar dia. Lama suatu kejadian itu sudah lama sampai akhirnya si pelayan sing bebas itu ingat kejadian pada itu raja bermimpi. Mimpinya aneh. Saya bermimpi ada 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina, 7 sapi betina yang kurus-kurus dan ada bulir gandum yang segar, ada yang kering. Apa arti mimpi itu? Orang-orang menanggapi demikian. Mimpi raja itu yang kosong itu, tidak ada apa-apanya. Terus banyak diingat. Coba saya mau ke Yusuf ke penjara. Kemudian ditanyakan, maka Yusuf berikan takwil mimpi itu nanti akan terjadi 7 tahun berkepanjangan, yaitu masa-masa subur. Maka kamu berdoa tamu seperti biasanya. Tapi nanti 7 tahun kemudian terjadilah suatu kekeringan dan panennya yaitu tidak panen sama sekali. Ini Nabi Yusuf mimpinya bukan peramal mimpi, tapi dia itu adalah memang merupakan mukjizat dari seorang nabi ya. Kemudian pada waktu raja itu menghendaki ada menteri yang menjadi menteri perbandaran, Nabi Yusuf menantang, biar aku saja yang menjadi menteri perbandaran. Jadi dalam Islam itu sebenarnya boleh untuk minta jabatan itu boleh, tapi syaratnya harus dilaksanakan. Merasa mampu dilaksanakan untuk menyelamatkan, untuk memperbaiki keadaan. Tapi asal minta kok tidak boleh. Yang banyak itu setelah diminta jabatannya diabaikan yang banyak. Ini yang banyak itu. Nabi Yusuf dilaksanakan benar. Kemudian dilaksanakan benar, terjadi benar. 7 tahun itu subur, hasil gandum dikumpul dan sebagai dimakan, sisanya itu dikumpulkan saya banyak untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan berikutnya. Kenyataannya memang demikian. Nabi Yusuf bisa menyelamatkan negara sampai di negeri Mesir. Waktu itu di Mesir rakyat itu waktu kejadian seperti itu berbondong-bondong antri untuk mengambil jatah daripada makanan pokok gandum itu. Nah sampai sini aku ngomong, singkat ceritanya juga keluarga Yusuf juga ikut antri juga. Nah Yusuf tahu ini dulu bisa disebut-sebut, tahu itu ya. Tapi saya nggak tahu. Terus kemudian ini, kok sepertinya ada ketinggalan. Kesannya Benyamin adiknya itu nggak ikut itu. Nanti kalau kamu nggak ada adik kamu sini, nggak tak ada ini kamu. Dia tahu. Dibuat perencanaan begini. Mungkin anak adik itu akan ngirim ya. Di kampungnya tempat gandum itu coba diberikan timba alat timbangan taruhkan di sana, dimasukkan di sana. Begitu setelah mengantri dan bisa diumumkan bahwa di perbendaharaan di
gudang kehilangan timbangan. Siapa yang mencuri timbangan nanti akan ditahan. Wajah sudah direncanakan ya. Kemudian memang Benyamin ada timbangannya, maka Benyamin ditahan tidak boleh pulang. Begitu saudara 10 pulang, Nabi Yakub diberitakan begitu anak kesayangan satunya tadi Yusuf sudah hilang buta sebelahnya, mau Benyamin lagi, buta kedua-duanya itu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, bapak ibumu suruh datang ke juga kamu sekalian semuanya. Setelah kumpul ceritanya, nyatakan ambil Yusuf saudara kamu dulu. Kemudian bapaknya tahu kalau Yusuf, kemudian langsung bisa melihat. Jadi merupakan tombol karena dua anaknya sudah ketemu. Dan nyatakan semuanya hormat kepada Yusuf. Maka tadi di ayat yang keempat, kalau di ayat keempat, aku bermimpi 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari. Sebab itu saudaranya, bapak ibunya juga ikut sujud hormat kepada Yusuf. Inilah kisah ceritanya. Masyarakat muslimin rahmatullah. Yang saya sampaikan bukan sekedar cerita kisah. Kita mengambil daripada perjalanan seseorang. Kita tidak bisa menentukan baik seseorang, buruk seseorang, nah sebelum sampai endingnya terakhirnya itu. Ending terakhirnya bagaimana? Baik, akhirnya kok tidak baik. Kan kita harapkan husnul khotimah. Perjalanan hidup kita itu kan cobaan, ujian. Kita masing-masing mempunyai cerita kisah tersendiri. Yang penting endingnya, terakhirnya kita harus husnul khotimah. Menjaga yang begini dulu. Kita sudah beriman, sudah merasakan peribadatan, menjaganya sampai itu husnul khotimah tidak ringan. Istiqomah itu tidak ringan, berat. Kita jalani. Katanya membangun lebih mudah daripada memelihara keimanan. Kita pelihara supaya dari endingnya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, mohon padamu supaya aku diberikan husnul khotimah. Husnul khotimah adalah menentukan keberuntungan seseorang. Saya pun tidak tahu, kita tidak berusaha sudah menjadi orang yang husnul khotimah. Ini yang gerakan ini dari perjalanan yang penting adalah terakhirnya nanti. Saya dalam hadis Nabi dan Masalah Arba'in, sewaktu manusia sebelum dimasukkan ruhnya ke dalam tubuhnya, dimasukkan ke dalam tubuhnya ditentukan beberapa hal, yaitu diantaranya baik dan buruknya, celaka dan keberuntungannya. Ada seseorang yang di dalam kehidupannya itu melaksanakan kebaikan, melaksanakan amalan surga, sehingga dia dan surga itu hanya jarak sejengkal saja, sakilan toh. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Akhirnya dia diputuskan neraka dan tinta sudah kering. Sebaliknya juga ada orang-orang yang melaksanakan amalan neraka, sehingga dia dan neraka itu hanya sejengkal saja. Tapi di akhirnya dia melaksanakan amalan surga dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga karena ketentuan sudah mendahulunya. Masyaallah rahimahullah, namanya takdir. Bahagian daripada iman itu harus ada, takdir itu harus ada. Dan kita tidak tahu takdir kita. Nanti besok berikutnya kita tidak tahu. Kita tahu takdirnya setelah terjadi. Barang tipe takdir saya tipe lagi. Kita karena sudah terjadi. Kita niat tadi malam datang sholat di Masjidil Aqsa. Kita sudah takdir kita ditakdirkan dalam Al-Qur'an. Sudah tentu kita terus harus berusaha. Sampai sahabat itu gini, ya Rasul. Lalu takdir kita sudah ditentukan. Lalu kok soro-soro kita berusaha. Tapi ya, tetap kamu harus berbuat baik. Artinya harus tetap usaha. Jadi tidak boleh takdirku segini apa ini. Takdirku segini tidak bisa begitu. Tetap. Soalnya kita berusaha, kemudian keputusan itu takdirnya seperti itu. Mudah-mudahan kita dalam takdir itu dengan mengimani takdir yang benar, dan mudah-mudahan kita bisa memelihara amalan kita, iman kita, amal kita, Islam kita pertahankan sampai kita menjelang mati. Amin. Harta ya jaga yakin. Penutup surat Al-Hijr demikian, beribadah kepada Allah sampai
datang lagi akan sampai datang kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Permintaan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.